Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Ricky Arnold Gili, SSITO, MM. Bahan bacaan kita terambil dari kitab 1 Raja-Raja 8, ayatnya yang ke-39 yang menyatakan demikian. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Judul renungan kita pada pagi hari ini ialah Allah lebih mengenal siapa kita. Kisah Nuh merupakan peristiwa yang menarik, karena kisah ini sering diceritakan kepada banyak orang untuk mengisahkan bagaimana Allah menghukum manusia dan sekaligus menjaga kelangsungan ciptaannya. Nuh dikisahkan sebagai orang yang dipilih Allah dalam pemulihan karya ciptaan Allah. Bagaimanakah cara Allah mengukur secara tepat kualitas orang-orang yang dipakainya? Sehingga Nuh menjadi tokoh ideal dalam restorasi yang dilakukan oleh Allah. Nuh digambarkan dalam Alkitab sebagai seorang yang tidak bercela dan selalu membangun persekutuan dengan Allah. Tampak bahwa pada saat mendengarkan perintah Allah, Nuh langsung mengerjakan perintah Allah tanpa harus mempertanyakan maksud Allah. Manusia seringkali terjebak pada konteks lingkungan sekitar di mana ia tinggal. Perubahan cara pandang dunia, perkembangan teknologi, dan semakin tingginya pengetahuan membuat manusia kadangkala terjebak dalam hubungan yang saling tidak mendukung. Di era disrupsi saat ini, relativitas dalam memahami kebenaran menjadi kekuatan untuk membuat kabur kebenaran itu sendiri. Manusia terjebak pada rusaknya diri akibat dari rusaknya lingkungan sekitar. Hal ini tentu saja membuat ia jauh dari hakikat kemanusiaan, bahkan keilahiannya sendiri. Lalu, siapakah yang lebih mengenal manusia? Hanya Allah yang memahami secara benar pribadi tiap manusia. Nuh di tengah lingkungan yang rusak, ia masih beriman dan setia pada Allah. Ia hanya melakukan aktivitas keimanannya dan membiarkan Allah yang masuk untuk mengenal dirinya secara utuh. Allah menggunakan barometer kesetiaan, ketaatan, ketekunan, dan keberanian sebagai ukuran dalam mengukur Nuh. Hal ini berbeda dengan ukuran manusia yang seringkali terjebak dengan konteks lingkungannya. Sebagai orang Kristen, kita harus menunjukkan ketaatan, kesetiaan, ketekunan, dan keberanian kita kepada Allah. Dalam ukuran tersebut akan tercipta sebuah persekutuan yang saling menghidupkan antara manusia dan Allah, yang pada akhirnya membuat Allah mengenal kita secara utuh. Jika Ia telah mengenal kita secara utuh, maka Ia akan menggunakan diri kita untuk membuat hal-hal yang lebih besar. Untuk itu, tunjukkanlah kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan kita. Dan jangan terjebak pada kerusakan yang disebabkan dunia saat ini. Biarkan Allah mengenal kita sebagai anak-anaknya dan bukan anak-anak dunia. Refleksi yang bisa kita ambil dalam renungan kita pada pagi hari ini ialah Tuhan lebih mengenal tiap-tiap diri manusia daripada manusia mengenal dirinya sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, buatlah kami selalu setia dan taat padamu dalam segala keadaan. Amin.